Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel Dimas Wahyu. Dan di konten horor ini kami bersama narasumber yang tetap ialah Bapak Sugiono. Beliau akan menceritakan seseorang teman ya teman semasa hidup. Hanya 4 bulan tapi Mas kenal pas uripe. Nggih, monggo. Terus setelah jadi arwah ya sembuh. Saiki kira-kira ya jeneng ngono. Saat ini jenengan. Oke, tak nyecek rokok sik. Ya. Ketok ya ngomong aku keselak soalnya aku rada batuk iki. Nggih. Ini bahan keselak ya. Oke, tak mulai cerita dari aku ketemu itu. Belum seseorang itu adalah seseorang yang cacat waktu itu cacat. Menurut cerita karena saya di sana waktu itu di sebuah rumah sakit di Kota Blitar yang sekarang sudah tidak terpakai, rumah sakit disebutnya mawon lagi. Iya, Marsiwaloyo yang lawas itu yang pernah ada konten-konten dari teman YouTuber lain yang survivor apa pilih karena ini. Supernatural ada acara-acara yang seperti apa? Banyak lah. Apa lek ngarani explore. Teman-teman explore yang sudah di sana itu mungkin belum terkupas ya namanya temon. Temon. Namanya memang temon. Dulu waktu masa hidup itu namanya temon. Itu awalnya ada temon itu menurut cerita mak saya. Temon itu dulu ada seorang yang hamil tua. Itu pergi datang ke rumah sakit Marsiwaloyo itu masih aktif waktu itu, masih ramai. Datang ke orang hamil tua itu, kemudian melahirkan di sana. Terus bayi yang dilahirkan itu ditinggal karena bentuknya itu cacat ya, menurut saya mohon maaf, bayi tersebut cacat, akhirnya ditinggal oleh ibunya itu entah wong tenan apa orang nggak ngerti, karena itu cerita saya ketemu dia sudah mungkin ya usia sudah sekitar 17 sampai 20 lah waktu itu teman. Dan saya masih SMP waktu itu. Kalau nggak keliru tahun 87. Itu saya masih SMP kelas 2 kalau nggak keliru. Nah, iya masih SMP kelas 2. Panjenengan? Mitosnya begini. Setelah si teman itu saya ketemu kan sudah besar. Ya. Teman itu sudah remaja lah misalnya. Besar. Mitos yang beredar. Si teman itu kalau kan itu bentuknya cacat. Tempatnya di box seperti box bayi itu, ukurannya juga tidak besar ya teman itu. Mitosnya begini, ketika teman ini menangis, setiap hari itu menangis, itu pasti banyak pasien yang masuk. Jadi ketika teman menangis saja gitu? Ya, sehari-hari itu menangis, itu ada banyak pasien yang masuk. Ya, artinya banyak orang sakit lah seperti itu. Entah itu orang sakit lah atau orang kecelakaan, yang jelas Marsiwaloyo itu kebanjiran orang pasien. Tapi ketika teman ini bergembira, harus guyu, pokoknya jejak omong pena, guyu dan lain sebagainya, itu ketawa. Senang lah, teman itu sangat senang, itu banyak orang yang sembuh. Banyak orang yang sembuh, keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh, seperti itu. Jadi tidak seperti dia menangis, bertolak belakang. Ketika teman menangis, banyak pasien yang masuk. Ketika teman itu ceria, itu banyak yang sembuh dari sakitnya. Itu pada tahun itu, saya SMP itu mak saya sakit 4 bulan di sana. Dan kebetulan saya itu di situ belajar pas ulangan, dan ini belajarnya di sebelahnya teman itu, karena di situ ada lorong sebelahnya sana teman, seberang lorong di sini saya. Itu ada teras itu di belakang saya ini gudang peralatan medis, ya. Ada spek dan lain sebagainya atau puspot lah yang ada di gudang itu. Setiap suster ke sana pasti ngambilnya di gudang itu, kalau mengambil peralatan itu pasti peralatan medis berarti di gudang itu, dan itunya di samping saya begini. Di samping saya pasti ada suster ke situ, mesti ngomong sama teman dulu borong dan lain sebagainya. Itulah teman pas teriak ya, teman itu mesti nyauri walaupun tidak jelas, dengan ketawa, dengan apa. Tapi teman itu gak akan mau diajak bicara, brebes tok nangis. Itu mesti pasiennya banyak.
Itu selama 4 bulan saya mengamati itu. Karena saya belajar di sana. Karena tempat itu tenang. Kalau teman pas nggak rewel, teman pas nggak nangis, itu tempat itu sunyi sekali. Soalnya lorong yang kesana itu jurusan kamar mayat. Jadi orang besuk itu nggak mungkin sampai kesana itu loh. Jadi di situ lampunya tahu orang, enak tangis sinau, belajar bisa konsentrasi. Jadi ketika sunyi itu, enak belajar. Ketika si teman ini masih hidup, masih manusia. Berarti teman itu berteman selama 4 bulan itu ya seperti teman saya. Teman saya ketika belajar sih ngancani ya teman itu. Ya teman kok itu. Teman itu ya sekali waktu ada suster yang lewat situ mampir hampiri saya belajar apa takok gitu, tanya gitu sama aku. Tapi teman saya setiap hari ya teman ini. Selama 4 bulan saya nunggu mak saya sakit itu. Jadi jarak sama teman itu jarak ke lorong apa? Jarak ya dekat loh, lorong rumah sakit hanya berapa meter sih, nggak ada 2 meter kok. Yang untuk lalu lalang itu yang arah lorong jalan itu, kamar jalan itu ke kamar mayat itu dekat sekali. Jadi cuma sini situ. Iya, hanya beberapa meter saja saya dan teman ini dan lurus saya ini misalnya teman saya mau ngajak omong teman gampang aja kedengar, nggak usah teman itu pendengarannya luar biasa teman itu. Berarti untuk kelanjutan nih ya setelah sayangnya mak saya itu nggak bertahan ya. Setelah itu mak saya bukan sehat, malah mak saya itu meninggal. Mak saya meninggal setelah 4 bulan di sana, saya bawa pulang seminggu di rumah mak saya meninggal. Setelah itu saya sudah nggak ketemu lagi sama teman dan juga nggak pernah lagi ke rumah sakit. Ya setiap hari masih lewat situ sih, waktu itu masih lewat karena sekolahan saya dekat rumah sakit. Ya, sampai 4 yang sebelah utara itu ya, kanan jalan itu lalu dari selatan. Itu saya mulai mak saya itu sudah keluar dari rumah sakit itu, saya tidak pernah ke sana lagi. Sementara di tahun itu setelah lulus SMP saya malah ke Kalimantan, ada berapa tahun itu sampai saya pulang tahun 2006 ya. Itu sudah lama sekali ke Kalimantan. Saya pulang lagi tahun 2006, rumah sakit itu sudah tidak terpakai. Sudah terbengkalai. Iya, sudah tidak terpakai, tapi belum dibongkar waktu itu. Belum dibongkar. Malah saya sebelum ada acara uji nyali dulu, gedung itu masih ada. Gedung itu masih ada, saya pernah ambil gambar di sana. Pernah ambil video di sana. Nampak Anopo, tapi tidak ada izin, itu ilegal. Ya. Itu kemauan saya sendiri dan teman-teman. Ada 4 orang yang masuk sana dan itu ya ada sih, tapi fokusnya kita cerita ke teman. Saya akan menceritakan ke teman ketika saya ketemu, dan teman itu ketemu sudah dalam arwah, sudah dalam bentuk arwah lah, seperti itu. Berarti sudah meninggal dan saya meninggalnya tidak tahu. Teman itu tahun berapa teman itu meninggal saya tidak tahu, dan itu tidak ada beritanya. Maksudnya saya tidak mencari berita itu teman meninggalnya kapan dan tahun berapa saya tidak tahu. Setelah itu kita kan grup ya, kita ini grup. Kebetulan sampean juga grup saya di berkesenian di Pemimpin Budaya. Saya ini Dimas ini penarinya. Dan kebetulan kakak saya itu spiritualnya di jalanan itu, gambui lah kayak orang Jawa ngarang gambui. Ya, kakak saya namanya Kateni itu gambui. Saya juga bisa, tapi hanya sekedar bisa. Saya ini bukan spiritual, saya ini hanya sekedar bisa, sekedar paham. Saya bukan spiritual, saya hanya sekedar bisa saja. Karena saya orang Karawitan, jadi nggak mungkin saya mengurusi orang-orang di kesenian itu pas berarti pas apa spiritualnya saya nggak tahu, tapi saya bisa. Nanti kalau ke kakak saya repot, saya bisa bantu gitu. Hanya itu, saya bukan spiritual. Pertama pas itu kebetulan teman kita rumahnya kan dekatnya situ ya, sebelah situ. Pas punya hajatan itu, Eleng udah tahun berapa itu? Kita kan main di 2000 ya sekitaran 15. Sekitaran 2014 lah kan? Iya, pokoknya itu 15 lah, itu wis lupa lah. Nah, itu kan di kesenian kami itu ada namanya bandengan, itu orang kesurupan beneran itu, karena barang-barang di tempat kami ini, barang-barang di kesenian kami ini yang berbau mistis itu banyak ada bandengan, ada barongan, itu kami sutren
kami masukkan energi ke sana gitu loh. Untuk yang belum paham Sotren, untuk pertemuan beberapa kali lagi kita akan membahas tentang benda yang di Sotren. Oke. Setelah itu dari anggota kami yang memakai, biasanya kalau terakhir ada bandengan kan, itu mesti ada acara ritual sebelum main bandengan itu supaya energi yang ada di bandengan itu masuk ke tubuh manusia, ke peraga yang main bandengan itu. Intinya kita mengambil energi-energi yang positif, jadi tidak ada misalnya masuk, jadi itu ya tidak akan ngawur karena yang kita masukkan adalah energi positif. Hanya tujuannya untuk tontonan, lalu tujuannya untuk biar seru lah, biar rame lah, biar sakral lah, seperti itu. Nah, pas mainnya itu di dekat situ, pentas kita di dekat Mardiwaloyo yang lama itu ya Mardiwaloyo sekarang tidak dipakai. Teman kita itu ada yang lari ke sana dalam posisi kesurupan, pakai bandengan tuh lari ke sana 2 orang kalau 3 orang kalau nggak salah, itu lari ke area yang sudah dikosongkan itu dari rumah sakit Mardiwaloyo yang sudah dikosongkan itu ke sana. Kan nggak mungkin masuk karena di sana semak tinggi sekali, semak itu di sana tinggi banget. Energi di sana itu berbenturan dengan energi bandengan tadi. Jadi di sana ada pertarungan energi di antara mereka, dan pas waktu itu saya masih di panggung karena tugas saya kan nabuh di alat musiknya, saya di karawitannya. Kemudian anak-anak ada yang panggil saya karena mencari kakak saya tidak ketemu, mau panggil Liani itu tidak ketemu. Akhirnya dia memanggil saya dan saya turun, saya langsung ke lokasi itu. Yang saya heran ketika masuk situ ada bandengan tuh ngamuk di situ. Saya bertarung dengan energi yang ada di sana, gitu loh. Setelah saya datang bandengan itu, saya teriaki berhenti bandengan itu, sudah nggak ngamuk lagi, dak-dak, tapi masih ngamuk, cuman nggak liar lah. Biasanya kalau nggak ada pawangnya dia liar, nggak liar dia mau berhenti. Ada salah seorang yang ikut ke bandengan itu, bukan orang yang bandeng, bukan orang kesurupan, orang mengikuti, tapi hanya ikut saja itu anggota kami, tapi cuma ikut saja, ikut ngetuk bandengan itu. Biasanya ikut, biar kalau belarah kemana-mana kan harus ada yang mengikuti, harus ada yang ngawasi kan gitu. Ya itu yang kesurupan. Ketika masuk ke area rumah sakit itu, yang pengikutnya ini malahan pengikutnya yang tadi ngawal bandengan itu kesurupan di sana. Begitu dia kesurupan itu harus dimusuhi dengan yang bandengan tadi, dimusuhi. Jadi ini kontrol malah jadi musuhan kayak itu. Begitu saya datang, si bandengan ini saya lerai, saya sudah diam semua. Dan anehnya ini yang kesurupan, yang temannya bandengan ini tadi yang kesurupan, yang hanya ikut tadi, itu saya ini ditebak sama dia, langsung ditunjuk saya ini, wih lengakura, itu artinya kamu ingat saya enggak gitu. Di dalam benak saya itu langsung teringat dengan teman tadi yang di tahun berapa saya kenal itu. Merinding, gitu, wah kandel gitu. Iya, ini karena ini kisah nyata dan saya mengalami itu, dan saya kenal Temon itu 4 bulan di rumah sakit itu ketika dia masih hidup. Ketika saya nunggu mak itu dan ketemu lagi, ya itu sudah menjadi arwah dan dia masuk ke anak buah saya kebetulan yang ikut ke bandengan itu gitu loh. Akhirnya ada reuni. Akhirnya aku ditunjuk gitu. Kamu ingat saya enggak? Ya, saya jawab, dan di dalam benak saya langsung ingat Temon. Enggak tahu pokoknya di dalam benak saya ingat Temon. Temon langsung gitu. Oh iya, saya langsung saja ngawut saya jawab, ya kamu Temon kan, aku salah bilang gitu kan. Diiyakan. Dia bilang iya saya Temon. Terus saya tanya, lah kenapa kamu ganggu pentas saya, Mon? Saya enggak ganggu. Yang punya hajat ini siapa? Temon bilang, tanya aja sama aku. Saya jawab, yang punya hajat ini Pak Pri. Pak Pri itu tetangganya situ yang punya hajat itu namanya Pak Pri. Teman itu tadinya inginnya marah-marah. Kalau itu bukan saya, mungkin teman itu sudah marah-marah. Saya nggak dikasih tahu begini punya hajat, ngawur saja, saya nggak diberi sajen dan lain sebagainya. Itu katanya teman. Cuman dia nggak marah-marah karena hadapnya saya, dan saya kan kenal sama dia waktu dia hidup gitu loh. Jadi dia nggak kasar sama saya, nggak kasar. Cuma ngomong Pak Pri ini kenapa? Duit gaya kok nggak kondo aku, nggak bilang saya itu loh. Saya jawab, saya malah yang jadi marah sama teman. Dengan seneng. Iya, saya jadi marah.
temon tak undomono itu sama ya bukan marah sih tapi menjelaskan. Temon ini keliru tak jelaskan ke temon. Lah kamu ini siapa mon? Aku bilang gitu. Kalau kamu sadranan iya. Kamu kan bukan punden di sini kan? Kan nggak tahu Pak Pri kamu itu ada di mana. Kamu ini siapa? Kamu ada di mana nggak tahu. Kalau kamu punden, baru Pak Pri kalau punya hajat baru ke situ. Baru ke situ nyadran dulu baru punya hajat, melaksanakan hajatnya. Tapi kan Pak Pri nggak tahu mana ada sadrananya mana teman kan nggak ada. Ya. Itu loh. Wes sekali kamu piye? Mau gimana mon? Tapi nek kamu mengganggu anak buah saya, walaupun kamu teman kamu sekarang beda alam kita mon. Kowe sok musuhi ya, saya bilang begitu sama teman itu loh. Ternyata teman ini ngelendek. Artinya dia tidak marah sama saya, tidak marah. Dia hanya ngomong bahwa di situ temannya banyak dan itu mereka semua tidak pernah ada yang ngasih makan. Selama ini pihak rumah sakit itu kan mesti ada ritual lah mungkin untuk pergi. Ketika rumah sakit itu masih aktif kan, mesti ada yang orang-orang pasien atau apa atau dokter kah atau perawat kah mesti merawat itu kan. Ketika rumah sakit itu sudah ada, tidak ada lagi, sudah dipakai lagi, otomatis tidak ada orang di sana, tidak ada aktivitas, tidak. Mungkin mereka ini akan bingung ini ditaruh di mana. Dan dulu sebelum rumah sakit itu dibuka, mungkin ada seorang spiritual itu dilokalisir. Si Temon dan kawan-kawan ini, si makhluk-makhluk astral yang ada di situ itu dilokalisir di suatu tempat. Di suatu tempat itu ya adalah itu ada tempat yang dulu pernah dicoba oleh Mbah Bejo kalau tidak salah. Ya. Kali 7 itu kan dicoba sama Mbah Bejo itu lokasinya di sana. Itu dilokalisir di sana. Segala makhluk apa itu dilokalisir dijadikan satu tempat. Biar tidak ngambrak itu enggak kemana-mana, tidak mengganggu warga. Gitu loh. Dilokalisir di suatu tempat. Mungkin teman-teman apa tengarani itu Yusuf Sing apa tengarani apa Explore mungkin sudah pernah sampai tempat itu, mungkin di sana ada auranya beda ya, di situ itu dilokalisir di sana tempatnya. Tapi kan sekarang untuk inilah siapa ekspor YouTuber, tapi kan belum ada yang pernah bertemu dengan Temon. Belum, tapi ya tidak apa-apa, silakan monggo ke sana. Tempatnya kalau tidak keliru menurut saya tidak bisa melihat dengan mata batin, tidak, karena saya bukan spiritual, saya hanya sekedar bisa. Itu menurut saya, menurut perasaan saya, entah benar entah tidak, ini menurut perasaan saya. Di sana itu ada bangunan yang sebelah paling barat, itu ada serundakan begini, yang dulu Pak rumah sakit itu masih terpakai itu kalau nggak salah bangsal untuk anak ya, ke atas untuk anak lah, bangsal anak itu di sana tempatnya ya, ada apa ini di situ, tempat dilokalisir di situ. Saya yakin kalau teman-teman YouTuber di sana bukan orang kosong, saya yakin orangnya nengok orang itu apa-apa itu karena energi kalian lebih besar dari sana, mungkin seperti itu. Tapi kalau saya nggak ngerti saya pernah koncoan dengan Temon ketika jadi arwah, ternyata dia masih titip dengan saya, masih hafal dengan saya. Teman dua dunia. Teman dua dunia. Berarti ketika dia hidup kita berteman, ketika menjadi arwah pun dia masih ingat. Dan saya pun dalam benak saya ketika saya ditegur, kamu masih ingat nggak sama saya? Di benak saya langsung terikat itu Temon tadi. Berarti kan bisa masuk akal kan, ketika atau kalau kita flashback, kita ambil mundur nalika mbiyen kuwi nek ngono residual masa lalu ketika Temon dan saya itu masih di alam kita, masih alam manusia, dia masih mengingat sampai sekarang walaupun dia menjadi arwah yang mohon maaf yang gentayangan lah kan seperti itu. Dan teman-teman, itulah kisah dari Mardi Waluyo, dari narasumber kita dengan si teman gaibnya, si Temon. Tapi dengan narasumber-narasumber yang lain itu akan berbeda karena di sana sangat banyak banget yang bisa kita ungkap, seperti orang melahirkan dibantu dengan jin. Itu kan kalau kita pikir secara logika
nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi itu kejadian. Iya. Asli kejadian. Ya, Bisa dilihat. Sebenarnya yang menerangkan itu bisa. Mungkin Bisa aja. dilihat di YouTuber teman-teman. Oke. Cukup sekian Oke. video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.